menungso gak iso ngrubah apa-apa. Isoe sambat. Menungso isoe nangis. Tapi nangis nang Allah dengan senang hati, ojo nangis krana sumpek. Alhamdulillah benjing tumbas banyu nggih. Damel gerojok nggih. Cek boten garing. Alhamdulillah wis katak takoni timbang dikemplang bojone. Hatus. Ya Allah, kapan 12 tahun nggih. Iki lho, masyaallah. Si, ro, lu, pat, mo, tu, olu, sama, puluh. Wis tumen kabeh. Krono cinta Kanjeng Nabi oleh barokah Kanjeng Nabi lo. Dodolan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Golkar Sidoarjo TV, Golkar Sidoarjo Level Up. Kali ini kita punya tamu istimewa. Saya yakin sosoknya sudah dikenal di Sidoarjo. Sosok kiai yang esentrik dari gaya maupun juga cara berceramah di panggung. Mungkin sudah banyak tahu. Ini langsung saja kita sapa Gus Pak ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gus ini sangat, bagi saya itu sangat luar biasa, esentrik gitu ya. Dengan gaya model rambutnya, cara di panggung. Itu memang apa pilihan atau memang gaya seperti itu atau memang kesehariannya Gus seperti ini Gus? Ya, jadi begini. Kalau masalah kepribadian dan juga cara siar kita itu kan pilihan ya. Satu pilihan saya karena kita harus nantang arus. Betul, harus memberikan sesuatu yang berbeda mungkin ya. Kalau kita nggak nantang arus, kita ngikuti arus kalah. Banyak udah kiai yang terkenal. Siapa sih peyek? Ya. Kalau nama kiai kayak Kiai Ali Masyuri sudah punya nama atas sampai nasional. Ada Kiai Marzuki. Nah, kalau saya nggak membuat gebrakan, biar ada lah kiai namanya Peyek lah. Kan akhirnya orang bertanya-tanya. Akhirnya bertanya, siapa sih Gus Peyek gitu loh. Tiba-tiba langsung muncul kalau lihat di YouTube atau di kegiatan ceramah. Sangat terkenal sekali kalau ngomong Gus Peyek. Itu yang mungkin yang paling menarik kalau Gus Peyek ini memberikan ceramah. Ini bisa rohnya itu habis untuk memberikan sedekah pada yang hadir, terutama janda-janda. Itu menariknya Gus. Iya memang gitu Gus. Ya, karena apa sih kita kan sekarang kita lihat perekonomian di Sidoarjo sendiri, di luar Sidoarjo sendiri gimana? Nah, seorang kiai, namanya Ustadz Gus itu kan sudah catatan bahwasannya sudah dimuliakan oleh Allah kehidupannya. Siapa yang mau menghidupi agama pasti akan dihidupi yang punya agama. Nah, kalau kita udah cukup, ya harus kita berbagi lah dengan cara kita. Kita kan harus brand yang kita jual. Betul. Nah, ini brand. Nah, kalau kita kalau brand nggak laku, ya siapa yang mau undang kita? Tapi gini loh Gus, sampean misalnya anggap aja lah bisa harus sakmin ya. Tapi malah luwet entek akeh gawe nyangon. Betul. Kalau itu pandangan akal manusia. Iya. Pandangan secara akal dan logika. Tapi Allah kan nggak bisa dilogika. Matematika Allah beda. Betul. Kita lahir nggak tahu, kita mati nggak tahu, rezeki juga nggak tahu. Intinya kan gitu. Jadi kalau kita mau berbagi, kita mau menanam, berarti menanam sampai pada Allah. Urusan nanti dikembalikan Allah hari ini, tahun depan, bulan kita nggak tahu. Yang penting kalau kita nanam, pasti akan buahnya akan kita terima. Intinya gitu aja, simpel aja hidup itu. Kadang ini nggak dipikir oleh manusia seperti itu. Kayak sakmi ini, gue rugi tuh bayaran kalau sakmi. Malah kayak nyangoni para terutama yang janda-janda itu ya. Betul. Saya pernah 2 kali mengikuti Gus Peyek ceramah. Masya Allah. Itu yang datang itu geruduk sama Gus Peyek semua. Nah ya, karena apa ya? Kita tuh jangan merasa dalam arti sumpah. Ya. Kedua, kalau kita tiap hari itu merasa Rasulullah, sumpah, Allah juga pasti nggak kelihatan. Karena Allah itu nggak seneng dengan wong Rasulullah, wong sumpah, wong sambat. Kurang apa Allah pada kita? Semua sudah diberikan. Iya, di surat Ar-Rahman sudah dijelaskan sampai 17 kali. Wa bi ai ama rabbikum atukat tiba. Nikmatku yang mana yang kau ingkari menungso? Nikmat mana yang kau dustakan? Iya, laut diciptakan untuk siapa? Manusia. Gunung, tumbuh-tumbuhan, hewan, semua untuk manusia. Tinggal kita melangkahkan kaki, tangan, otak kita, memanfaatkan di lingkungan kita. Insya Allah, wah berlebih-lebih lah. Yakin. Yang penting yakin. Betul, yakin. Saya kadang pulang itu, di saronya katanya pulang,
Malah gak bawa bisa. Malah nggak bawa. Alhamdulillah istri saya itu malah masya Allah. Kalau saya mau siar, kalau mau ceramah, disangoni. Iki lho ya 1,5 juta, kayak nolo itu. Makanya seorang istri itu, aduh, bisa mengangkat kita derajat seorang istri, bisa menghancurkan derajat kita juga karena seorang istri. Ya, alhamdulillah Allah menitipkan istri saya, masya Allah. Walaupun nggak seberapa cantik, tapi dalam hati saya lebih dan lebih cantik dari yang cantik. Intinya gitu. Dalam perjalanan spiritual tentu banyak hal yang selama ini mungkin orang nggak banyak tahu. Tiba-tiba Gus Pei ini muncul gitu loh. Ini menariknya kan gitu. Orang Sidoarjo mungkin nggak banyak paham ya. Tiba-tiba nama Gus Pei muncul. Nama aja sudah nyeleneh. Dari kalangan para kiai kan juga ada namanya Peyek. Kalau pecel baru cari Peyek kan gitu. Itu ya apa ceritanya? Ceritanya begini. Saya itu pernah ngikut kiai almarhum Kiai Abdullah Fakih, rumahnya Durung Beduk. Sidoarjo, Durung Beduk. Insya Allah Kecamatan Tulangan kalau nggak jadi. Nah di sana itu saya katakan nakal, paling nakal. Jablek dewe. Saya nggak disuruh ngaji sama kiai saya, hanya suruh ngambilin daunnya rambutan sama belinju selama 1 tahun 25 hari. Nggak diajar ngaji. Hanya untuk ngambilin daun-daun yang jatuh di tanah itu. Bersihin aja. Kamu pakai tangan ngambilin. Nah, hikmahnya apa saya nggak tahu. Itu namanya santri disuruh guru yang anut ya. Intinya gitu. Nah, pada waktu itu adalah di situ ada tetangga. Tetangga ini cantik sekali, itu serang. Cantik, intinya namanya kita manusia, ya menarik lah kalau ada. Rumahnya berdekatan dengan rumahnya kiai saya, dan tempat mandinya jeding, zaman biyen ku jeding. Ida ambek musola lah, karena saya yang bersihin musola tak dengke. Allah. Jadi dengke kalau nih. Lo namanya jenenge iya ndablek. Konangan karena apa genteng ini ambil dihukum lah sama kiai saya. Akhirnya saya yaitu disuruh berjemur 2 hari di depan rumahnya kiai. Akhirnya biarkan jadi peyek. Terus bapak di PC tadi peyek itu kiai saya. Lah akhirnya di situ semua pada manggil peyek. Makanya kiai kalau yang fatwa, kiai kalau yang ucap jelek bagi orang banyak, belum tentu bagi Allah. Namanya kiai. Akhirnya sekarang terkenal jadi Gus Peyek. Itu malah jadi brand luar biasa. Semua orang akhirnya tahu Gus Peyek. Gus Peyek loh. Padahal ya kalau dilihat sekilas Peyek, apa manfaatnya kan gitu. Hanya untuk segelas pecel gitu. Tapi kalau Allah mau ngangkat, jangankan pecel, Peyek bisa diangkat melalui pesawat. Inilah akhirnya kemana-mana sekarang namanya. Betul. Jadi makanya nama jelek jangan takut. Namamu jelek, jangan takut kalau yang ngasih itu orang tuamu, apalagi gurumu. Hadiah. Terima. Hadiah. Dan itu kita tidak pernah tahu kapan itu bisa membawa rezeki bagi nama, tapi pasti orang tua memberikan nama itu kan mesti untuk yang terbaik. Iya, untuk yang terbaik untuk anaknya. Jadi, hadiah pertama orang tua pada anak kan nama. Pasti namanya selalu dicarikan yang baik-baik. Itu setelah nyantri lah bisa dibilang di Kiai Durung Beduk. Itu yang lain pada pondok pesantren lainnya sempat masuk angru atau di mana? Ya sempat. Saya tidak dapat beras kurang lebih 1 tahun. Nah di situ pun juga nggak suruh ngaji, disuruh tidur makomi Mbak Wahab. Kok mesti dikongkoni sing aneh? Ya mungkin tahu kalau nek dikongkon ngaji Melayu, saking nakali wong. Disuruh tidur sing aneh-aneh. Iya. Jadi sampai ya Allah, iki sampai pulang dari sana itu disuruh mimpin tahlil sama bapak, ya nggak bisa, nggak pernah ngaji. Nggak pernah ngaji. Ya itu loh. Karena saya takdim tawadu sama guru. Kamu jegur somon jegur wong guru sing ngongkon. Iya. Udah, akhirnya pulang. Kepatuhan seorang santri. Iya, hikmah sekarang. Alhamdulillah. Kalau kita tawadu sama guru, ngikuti perintah orang tua, nggak akan ada susahnya. Iya. Ya kan orang jadi ini, kalau biasanya kan kiai proses mengajinya kan panjang di pesantren, dia muncul itu kan proses belajar yang wajar lah, lumrah seperti itu. Nah Gus Pei ini kan lebih sering malah di bahasanya dihukum, nggak pernah pelajari ngaji atau apa, tapi tiba-tiba ketika jadi waktunya langsung muncul dengan segala ilmunya itu yang menarik itu kan. Begini,
Allah itu punya apa ya, dua ilmu yang kadang satu bisa dipelajari, satu nggak bisa dipelajari. Ada ilmu akli. Nah, akli itu ilmu yang bisa masuk akal. Ya. Ada yang ilmu nakli. Nakli. Nah, akli sama nakli. Ya. Nah, kalau akli urusannya Allah udah. Ada kadang wali kutub. Nah, kalau wali kutub, wah udah kita nggak bisa ngikuti. Ya. Nah, katakan kayak Mbak Ali Mas'ud, kayak Abu Bakar, Habib Abu Bakar yang ada di Nganjuk, itu nggak bisa diikuti. Udah hanya Allah, udah itu wali. Dan kita nggak wajib mengguru kepada wali-wali yang seperti itu. Karena wali-wali gitu kalau kita mengguru gendeng, wong wali itu gendeng ya. Sakarepe. Nah, mengguru kepada seorang guru kiai, ulama yang benar-benar host, yang benar-benar kene mengguru nang gone wali majet gendeng dhewe gak oleh ilmu akhirnya. Iya. Nah, itu para jadi jadab-jadab itu. Betul. Jadi ilmu itu ada dua, ada ilmu akli, ada ilmu nakli. Nah, gak mungkin saya ini ilmu dari saya pribadi ya nggak tahu. Kok bisa seperti ini? Berarti ini hanya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nek kon nganut, nek wong tuamu biru lali dene nganut nek gurumu. Ya pasti semua. Lho terus nek aku sing karepon dadi kiai gak ono apa? Iya. Nah itu hak ya Allah. Jadi kadang saya menjabarkan itu kepada orang kadang bingung. Gak mungkin nek kon gak sinau lho wong orang tahu sendiri gimana. Normalnya seperti itu memang. Normal. Harus belajar proses panjang gitu, penguasaan ilmu macam-macam gitu. Ya itu loh. Makanya itu kalau kekuasaan Allah memang nggak bisa nggak bisa dinalar. Jadi kekuasaannya Allah nggak bisa dinalar. Pakai ilmu apapun nggak akan bisa. Jadi kita hanya tinggal ngikuti perintahnya Allah. Dan kedua kita disuruh wajib bahagia. Wajib bahagia. Iki anyar iki. Apik iki enak kan ini harus bahagia itu kan. Kita hidup di dunia itu diwajibkan Allah bahagia karena setiap 1 kali 24 jam Allah itu sudah mengumandangkan yang melalui muadzin-muadzin. Hayyalal falah. Loh. Ya. Kan kudu bahagia. Bukan hayyalal sholat, hayyalal sholat harus sholat. Lah sholat diwajibkan dengan kata-kata yang bahagia, pola pikir yang bahagia. Makanya kalau orang di dunia sumpah seneng, berarti kan di umat Muhammad. Gak bahagia. Gak bahagia. Dalam keadaan susah kita harus bahagia. Kalau berdoa kepada Allah walaupun kita diutang akeh wong, sumpek dipepet wong, ya ndonga alhamdulillah Gusti utangku akeh. Iya. Krana utangku akeh aku eling sampean dan aku gak duwe utang ya tetep eling sampean. Yaitu yang dinamakan kunci hidup berbahagia. Dalam keadaan apapun kita harus bahagia. Ini yang sulit, Gus. Di saat situasi ya kemarin mungkin ya pandemi ya. Suasananya kondisinya banyak membuat orang susah. Nah kondisi-kondisi seperti ini sebenarnya kan sangat mujarab ya, obat ya untuk mengobati hati itu. Kadang itu pendidikan secara agami dan juga umum itu yang wajib kita tanamkan itu adalah pendidikan mental dulu, akhlak dulu. Ya. Nah, kalau akhlaknya udah bagus, pendidikan umum ikut. Kalau pendidikan umum didulukan akhlak kali, akhirnya jadi rusak ya seperti ini. Ilmu dunianya kuat tapi ininya lemah ya. Betul lagi nah. Kena covid kubu. Iya. Kena ini kubu. Karena akhlaknya gak ketoto. Nek akhlaknya ketoto, bah kena covid, bah gempa, bah gunung meledos. Alhamdulillah Gusti Allah ini berarti saya seneng wek menungso. Gunungnya dibeledosno. Karena kalau gunung gak dibeledosno, kok sampean pun duwe penyakit bisu nek gak meledos loro apa enggak? Loro. Lho, ada. Dadi gunung iki dibeledosno. Bumi iki wis loro supaya cek gak loro ditokno. Nek wis mari metu terjadi dengan tidak dengan tiba-tiba, memang sudah ada proses seperti itu ya kan? Iya. Jadi kalau dilihat gunung ini kan wis pegel. Iya. Pegel ngempet loroe, akhirnya ditokno brol enteng metu maneh gununge nutup maneh, sehat maneh. Ya sama kayak bisul kita, sama. Dan bagi mungkin ya beberapa orang kalau ada bencana seperti itu dianggap bencana, tapi beberapa lagi kayak misalnya Gunung Semeru itu selesai erupsi itu kan banyak pasir yang memberikan manfaat. Betul, itu kan manfaat. Iya. Banyak orang pembaruan lah, intinya pembaruan, regenerasi. Jadi gunung yang lawas bagaimana menyikapi itulah bencana menjadi sebuah. Jadi bencana itu bukan berarti yang di sana itu sering maksiat, tidak. Mungkin ulah manusia rusak, tidak ya. Sekarang kita kembalikan.
Seperti bencana kemarin, mungkin pada waktu gunung meledak, terus ada orang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus meninggal. Apakah enggak surga dia? Surga hasil akhirnya panggil Allah. Baik memang yang dipanggil Yesus, hasil akhirnya dia panggil Yesus. Dan belum tentu kita yang sehat ini, kita yang sehat ini pada waktu dikasih sakit bisa panggil Allah. Saya melihat betapa mahalnya pada waktu kita mau menghadap Allah, sampai anak saudara kita, Pak, menuntun, Allah. Dia nggak pakai ditonton, hanya karena gunung meledos panggil Allah meninggal. Oh, sahid. Harus berpola pikir yang jernih. Mungkinnya di situ. Jadi kadang, gunung akan gawe maksud, belum tentu. Wong sing digawe maksudnya duduk dunyamu, duduk bumimu, duduk gunungnya Allah. Kamu jangan pernah membaiat bahwasanya di tempat manapun itu jelek, tidak. Jadi hikmahnya jadi itu, mungkin di sana Allah kepingin menjadikan mati syahid. Akhirnya nyeluk Allah diukei geni panas. Selesai. Dan keselesaian ini tanpa dikisap karena hasil akhirnya panggil Allah. Mahalnya di situ. Ini menariknya Gus Bae ini selalu membahasakan dengan bahasa yang sederhana, gampang dipahami. Tidak dengan itu. Banyak ya kalau ngapunten kalau ngomong banyak penceramah itu dengan dalil-dalil. Ya kadang orang ya wis ulur tapi dengan bahasa yang sederhana itu gampang ngena gitu. Betul. Sederhana, Mas. Jadi kita dakwah itu kita lihat lawan. Ya. Dalam arti lawan itu majelis. Kalau kita majelis kita mahasiswa ya kita harus pakai bahasa mahasiswa. Ya, menyesuaikan lah. Kalau majelis kita kalangan ibu-ibu kaki lima, kita kasih bahasa yang intelek, mate kiai goblok kan betul. Namanya kita itu harus bisa jadi multi talenta, lo kan jelas. Kalau multi edegen dia parah. Nah, itulah enaknya. Jadi Allah ngasih saya, kenapa saya di Yaifake nggak boleh ngaji di sana? Lah hikmahnya ini akhirnya ketemu bahwasanya yang kita hadapi adalah kalangan bawah. Lah setelah terjun di kalangan bawah kita diketemukan dengan ini harus kita rangkum. Ya inilah ilmu yang utama, itu adalah ilmu dalam arti apa ya? Ilmu sing wajib iku teko awake dhewe gitu nih. Nah ilmu teko wong liya tambahan. Yang benar adalah stimulus, kalau ya, itu adalah pendorong. Yang penting kan dari diri sendiri, dorongan dari diri sendiri itu lebih kuat. Intinya gitu. Makanya kita harus selalu baik, selalu baik, selalu bahagia. Bahagia. Betul, bahagia. Gak ada kata tawar itu bahagia. Mau sudah dikumandangkan Allah setiap adzan maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, hayyalal falah. Harus bahagia. Terus apa yang buat kita sumpah? Itu aja kalau enggak. Menarik, Gus. Ini kalau ngomong di bawah di teman-teman yang itu kan banyak membutuhkan siraman-siraman yang mungkin dengan bahasa yang sederhana langsung mengena gitu. Nah, sementara kan ya ngomong kiai hari ini itu kan banyak yang ngomong sibuk dengan dunianya sendiri. Mungkin banyak lebih berpolitik atau yang berbisnis macam-macam. Itu kan banyak kita merasa kita kehilangan figur-figur sosok seperti itu. Ya, makanya gini. Jadi kadang saya itu melihat saudara-saudara saya mungkin yang dai, yang kiai, yang gus. Allah nggak melarang berpolitik. Allah tidak melarang berpolitik untuk siapapun berpolitikan. Tapi karena Pak Rasulullah pun juga orang politikus handal. Ya. Sampai sekarang politiknya Rasulullah kan? Iya bisa dinikmati. Nah yang saya minta ya dulur-dulur mungkin yang agamanya lebih mumpuni, keluaran pondok boleh berpolitik, tapi kamu jangan sampai diatur politik. Ya. Aturlah politik ini sedemikian rupa gimana cara untuk kemaslahatan. Kalau politik membutuhkan orang baik. Betul. Orang baik harus masuk politik. Betul. Ya. Kalau yang baik udah masuk politik, jangan sampai yang baik jadi kurang baik. Aku banyak kan begitu. Keluaran pondok ikut politik akhirnya kecekel KPK. Ya. Wah, akhirnya jadi stigma. Ya kan bedaan dengan betul, enggak bedaan itu kali yo. Iki kiai kok kecekel loh. Makanya kalau kamu nggak siap ikut berpolitik, jangan masuk berpolitik. Kalau kamu udah siap berpolitik, ikut. Karena apa? Resikonya kamu yang nanggung sampai anak turunmu
jelas itu. Hukum sosial itu sulit dilupakan. Hukum penjara 2 tahun 3 tahun selesai. Hukum sosial 7 turunan masih dirasakan. Kayak PKI loh. Anaknya sing wis 7 turunan gak melo iku kan. Apa-apa. Katut daftar pegawai negeri gak oleh. Dicap nang ngene desa mbahmu ben PKI lu poro hati. Padahal gak ikut. Jadi intinya ya itu tadi. Sekarang kalau bisa jangan pernah membaiat orang jelek, jangan pernah menafsi-nafsikan orang kafir, jangan. Karena bukan hak kita, itu hak Allah. Prerogatifnya Allah. Makanya kadang banyak orang yang ngaku Islam, terus di situ mengkafir-kafirkan orang. Padahal Allah aja. Kanjeng Nabi nggak pernah mengkafirkan. Nggak pernah. Umatnya Rasulullah pada waktu zamani Rasulullah di Quran tidak pernah bilang bahwasannya umat Rasulullah, umat Muhammad yang kafir, nggak ada. Kalau di Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, iya Allah bilang gitu. Di Taurat itu. Tapi di Al-Quran Allah tidak pernah menjelaskan bahwasanya umat Muhammad kafir, tidak. Itu yang jelas catatan. Makanya saya ini ada kiai-kiai mengkafir-kafir, keliru, itu iku. Jelas. Kalau bilang kafir, Rasulullah tiap hari bergandengan, berseberangan dengan orang kafir. Contoh pamannya Abu Jahal. Memang kafir, tapi Rasulullah tidak pernah mencatatkan sebagai kafir. Tidak pernah. Pamannya sendiri, Abu Thalib, tiap hari bergandengan dan dia memagari Rasulullah. Sopo sing kate ganggu Muhammad, aduh pona itu. Ya, itulah kadang ya sulit lah. Kadang pemahamannya orang itu beda. Hancurnya Islam juga karena orang Islam sendiri. Dihancurkan oleh golongan sendiri. Ini yang mungkin sebagian yang mungkin terjadi di Indonesia hari ini kalau seperti itu. Antar Islam sendiri juga merasa benar, merasa Islam, merasa Islam. Padahal yang punya Islam tidak pernah seperti itu. Siapa yang punya Islam? Allah. Tidak pernah. Allah kalau nggak cinta sama orang non Islam, dimatiin sekarang semua bisa, wahai Allah. Tapi apakah? Tidak. Ini yang dinamakan siklus pancawarna. Kalau warna merah tok ditaruh langit jelek, tapi kalau ada hitam, putih, kuning, hijau, namanya pelangi lah. Inilah kehidupan di dunia. Macam-macam, tapi selalu membawa keindahan. Nek siji tok elek. Makanya ono sing rambut putih sampai anakku, ono sing ireng, jano. Lah gitu namanya ciri khas. Ngomong, apa ambil rambut putih? Lah, kenapa? Nek kalau kita sudah rambut putih kan enak. Dipikir wong wis tuwek, dipikir malaikat wis tuwek. Kalau rumane matek karepe dhewe, padahal malaikat dibiju ke rambut. Lah ini enak di situ. Arang-arang bijui malaikat. Ada lagi mulai cilik loh kan? Mulai cilik. Saya mulai kecil dulu. Jadi kadang orang banyak yang tanya, kenapa Gus rambutnya diputih biar beda? Kalau di Jawa Tengah ada Gusmus, Jawa Timur ada Gus Peye. Dan Peye pun nggak pernah hitam kan? Pernah nggak Peye hitam? Peye kan kuning sama putih. Ya ini saya ikuti dengan brand nama. Benar ya. Gus Peye ini sangat paham memainkan branding, memainkan promosi. Itu luar biasa. Betul. Ini SDK marketing. Kita harus ngikuti. Kita harus luar biasa. Tapi yang penting jangan sampai kita diatur dunia. Ya. Intinya gitu. Jadi kalau saya dunia harus yang kita atur. Maksudnya bukan kita yang atur isinya, tidak. Maksudnya kalau sekarang katakan kita punya uang 1 juta, jangan kita berandai-andai kepingin beli yang 10 juta. Ya, di luar kemampuan. Ya iya, kita harus ngatur 1 juta, kita harus beli di bawah 1 juta. Ya gitu. Maknanya di situ. Yeah. Jadi kita jangan mau diatur oleh dunia dan keduniawian. Kalau bisa kita yang atur dunia. Itu sehat itu. Pikir kita sehat, darah tinggi hilang, kencing manis. Gak mikir aneh-aneh, enak. Gak mikir aneh-aneh. Sesuai dengan apa yang ada dilakoni, bahagia. Karena kita sudah ada yang mikiri, yakin itu. Siapa? Allah. Allah di sini mikirin kita sampai malaikat itu disuruh jaga kita berdua. Setiap hari. Atik dan Rokib. Berarti saking cinta ya Allah. Tunggu encing jenenge Peye iku. Kan ngoten mau. Jadi kita nggak boleh ngatasnamakan orang Peye. Sampai saking cinta ya Allah didukno malaikat luru komandogo. Lho itu. Luar biasa. Jadi hikmah itu kita makanya jangan pandang orang apapun dudukannya. Apapun pangkatnya baik wong ngemis. Angkat derajatnya. Ya. Karena belum tentu kita dikasih posisi kemis bisa.
kebetulan aja kita berada di posisi kebetulan aja kita sementara di sini, sementara. Ke depan kita nggak tahu. Nah, kita harus buat jalan. Ya. Betul itu kalau buat jalan. Kalau jalan insya Allah enak lah. Nah kalau jalan ya pasti kesasar kita buat jalan. Terus ini ke depan kan dengan perkembangan teknologi, ada sekarang YouTube menyebarkan luas ceramah itu sangat mudah. Terus teknologi, sekarang eranya teknologi. Betul. Tentu ceramah itu kan nggak bisa kalau sekarang kita ngimbangi lah dengan perkembangan itu. Terus supaya saya pikir sudah mengarah ke sana, itu pemikiran yang saya pikir sangat ini nggak menarik gitu loh guys. Untuk seorang kiai ya bisa dibilang kiai kampung, tapi sudah punya visi ke depan dengan menggunakan teknologi. Itu ya apa ceritanya sampai di gambaran nggak ngono? Ya begini. Kalau teknologi itu kan yang buat manusia. Ya. Nah, kalau kita digolong dengan teknologi, kita akan dibodohi teknologi. Diperbudak. Contoh HP. Ya. HP ini kan buatan manusia. Tapi sekarang banyak manusia yang ketergantungan dengan HP. Kita bangun tidur, apa kita nyari anak, nyari istri? HP yang kita cari pertama? HP. Kali turu HP, tangi turu golek HP. Berarti kita ini sementara diperbudak pola pikir kita dengan HP. Nah, kita jangan kalah, ini ya buatannya manusia. Walaupun Allah yang menjabarkan, tapi yang menunjukkan langsung manusia itu ilmu. Ya. Ini ilmu. Lah ilmu yang buat manusia. Lah kita ya jangan kalah lah. Contoh, kalau kita masalah siar dengan bab teknologi, ya kita harus ngikuti. Zamane lagi ini nek ngaji ceramah kono gawe teknologi gede terus kini gak gawe teknologi yo lede sakno umat sih gak iso krungu. Padahal sekarang kita lihat Amerika di dalam HP bisa. Nah kita harus bisa juga, namanya siarnya lebih luas. Betul. Kalau ngomong tenaga mungkin bisa lah. Bisa. Tiap malam keliling kampung. Tapi kalau dengan teknologi, dengan YouTube, dengan macam-macam. Ya hancur tenaga kita kalau kita melawan teknologi, betul kan? Ikuti, tapi tidak sampai menjadikan itu sebagai kita yang dipermainkan. Kita harus memainkan teknologi, jangan kita dipermainkan teknologi. Contoh kalau kita sama istri, sama-sama pegang HP. Kalau kita nggak bisa mengendalikan, kita berdua jejer belum tentu kenal. Mau podo ambek HP ini dewi. Kan gitu. Ngomongnya WA-an. Karo nek iya lah, berarti kita ini sementara dijajah. Lah kalau kita punya kekuasaan, dekek HP-mu Dik. Loh, wis ayo ki ngomong-ngomongan sing mesra. Karena banyaklah kita itu bertengkar, perpecahan rumah tangga karena teknologi. Contoh HP. Makanya kalau saya di rumah, istri pegang HP, udah kamu mau dilanjut apa tidak ini? Ngeten tok mawon. Nek dilanjut milih HP-mu, aku tak boleh maneh. Lah kan apa? Sangat riskan sekali kalau kita dibodohi oleh teknologi. Sekarang nggak usah banyak-banyak. Anak sendiri kalau sudah pegang HP, diceluk bapak ngoten semau ta mboten? Ngono tok. Nggih, tapi gak ngereken. Lah, makane iki. Jadi kadang kita butuh HP, butuh. Tapi jangan dijadikan kebutuhan. Nah, ini foto iya, tapi aja didadekno kebutuhan. Nek dadekno kebutuhan akan ada rasa ketergantungan. Hancurlah kita. Ya, orang ketinggalan dompet nggak masalah, tapi kalau HP-nya ketinggalan balik. Gopo, contoh nek HP gemeledakan, bojo sing delok gopo. Iya nek gak iku mangono cat aku gendaan lah. HP-nya di password. Betul. Hati-hati temen. Kita harus bisa meriset. Kita harus bisa mengerem gimana teknologi ini wajib kita pakai, gimana teknologi ini wajib kita berhentikan. Nah, harus kita yang mengendalikan. Islam juga gitu. Jangan kamu kebablasan soal syiar, karena syiar itu kita lihat lawan. Nah, kenapa sih pada zaman Wali Songo ada Syekh Siti Jenar? Kenapa kok ini dimusuhi oleh para Wali Songo? Sebenarnya ini nggak dimusuhi, karena yang diajak lawan syiar gorong wayahe. Intinya gitulah nek Syekh Siti Jenar didokno do Indonesia gak dadi wong Islam kabeh, dadi wong gendeng kabeh. Karena apa? Pelajaran masih dikasih pelajaran yang jet, belum waktunya. Itu yang dinamakan kayak Gus Dur kemarin, kan jadi bahan perbincangan ya kan Pak. Bahwasanya tahun depan Gus Dur ngomong Ahok akan jadi gubernur. Orang nggak pada percaya, tapi nyatanya jadi. Nah itulah yang ditakuti oleh para wali songo yang bermasa Syekh Siti Jenar. Kalau Syekh Siti Jenar wali jelas, kesaktiannya dari 9 wali lebih sakti. Nah, gimana caranya yang bahwa ini
nggak bisa ngikuti, dingin, kaget. Ngilio sih, gak kaget. Bukannya dimuji enggak, siarnya belum waktunya diunculkan. Nah, akhirnya terjadilah seperti itu sama Gus Dur ya kayak seperti itu. Kurang wayahe diucapno, sing gak iso mau gempar. Gus Dur ki sentol ayo apa lha iki. Padahal dia wali Allah. Itu loh kadang ya, makanya kita nggak boleh melihat orang itu dengan casing, hati-hati. Casing bagus belum tentu aslinya dalamnya juga seperti itu. Betul. Apalagi zamannya pencitraan. Betul, sekarang banyak pencitraan. Banyak atas namakan agama, boleh ini dong-dongannya ya digawe sugih awake dhewe. Iya. Gitu loh Mas, hati-hati Mas bener. Ya, apalagi monggo. Mumpung saya longgar di tempat. Ayo ngopi, monggo. Lo ini Mas. Gus ke depan punya proyek apa Gus terkait dengan UCR? Ya, proyek saya gimana caranya kita semua itu belajar menghargai orang. Belajar menghargai sesama. Hablum minanas, hablum minallah. Caranya ya kita siar dengan indah. Kita lihat orang jangan dengan casing. Kita lihat orang pakai hati. Iya. Nah, kalau kita pakai hati siapapun di depan kita mulia. Makanya ngaji yo dhuwure ya apa? Gosong ya apa patumu, apal Quran ya apa. Nek kon gak bisa menghargai sesamamu, pasti kamu akan dimusuhi oleh Allah. Merasa paling benar. Padahal yang punya kebenaran Allah. Merasa paling suci yang punya kesucian Allah. Jangan merasa yang susah itu. Makanya kadang saya terjebak hal yang sebenarnya kan nggak sadar gitu kan. Ya, itu. Makanya kadang saya itu walaupun dihujat oleh kalangan sesama kiai gini, usul saat ini Pak hujat pada, tapi saya nggak pernah marah. Semakin kita dihujat, semakin kita dibenci, semakin Allah akan mengangkat derajat kita. Ya. Contoh kayak bola bengkel itu, semakin kita lempar ke bawah semakin keras, naiknya semakin tinggi. Itu aja, udah kita pakai hukum yang bisa masuk akal. Jangan pakai hukum andai kata umpama jikalau, ya udah mikir sampai gendeng nggak ketemu. Jadi kita pakai hukum yang real, yang masuk akal, bisa dimengerti, dan bisa dijalani, selesai. Luar biasa, hari ini dapatkan banyak manfaat, banyak hal-hal yang saya pikir sederhana tapi mengena kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagaimana kita harus berhidup berbahagia, menghargai sesama, tidak merasa lebih baik atau lebih pintar dari yang lainnya. Ini sebenarnya nilai-nilai yang di masyarakat mungkin sudah banyak ya bergeser ya. Banyak sekali bergeser. Kadang kita dikasih kekuasaan Allah dari lurah ngono ambek wong gak nyopo. Wis sombonge gak karuan. Dari DPR, dari bupati, dari gubernur, lali ini ngono kon kate nyalon. Lah ngono. Intinya gitu. Ini terjadi sekarang. Enggak sekarang, udah dari dulu terjadi. Ngono di sopo jare mesti rapat sih penting. Bisa gopo golek Madinah marani. Siap. Jadi ya apa ya. Makanya kalau kita bicara satu, kita belajar saling menghargai antar sesama, antar semua. Insya Allah nggak ada seperti itu. Karena jabatan itu kan berapa tahun sih? Ya, titipan. Dan kita juga nggak tahu kapan kita mati. Saiki dititipi ya Allah dunya wake. Lah kalau ini nggak manfaat kita mati, akhirnya sing enak sapa? Sing enak sing ditinggali. Kini tuas diempet-empet medit-medit. Mati wajah itu ya. Wah, makanya selagi kamu mampu tebarlah. Selagi kamu punya kasihlah. Insya Allah itu yang akan kan sudah dijamin juga sama Allah. Jelas. Memberi sekatu kembalinya. Betul. Dan itu saya rasakan sekali. Saya siar dakwah tiap hari, ngasih janda, ngasih apa. Saya pulang nggak bawa uang nggak apa-apa. Tapi akhirnya apa? Saya bangun pondok nggak pernah minta, diwujudkan oleh Allah. Saya nggak pernah minta beli mobil, dikasih oleh Allah. Lo orang pada heran. Nek kalau kamu mampu, ayo belajar bareng. Pasti. Tapi membuang ego yang merasa memiliki itu yang sulit. Karena hidup kita nggak merasa memiliki, kita hanya merasa dititipi. Istri pun bukan hak kita. Saya kalau ditanya istri, "Bi, cinta sama aku gak belas?" Oh, belas. Saya tanya ke istri, konfirmasi kapan? Ayo kita cek ke sini. Gak ngamuk. Lu marah ya saya jelaskan. Iya. Kalau aku cinta sama kamu, saya akan zalim sama Rasulullah. Kalau aku cinta kamu, aku ingkar dengan Allah. Bahwasanya kamu itu dititip nonang aku. Nek aku mencintai kamu terus kau mati, aku sing soro gendeng. Geru-geru aku gak wani lebih mana gak karena kau mati. Lo kini
Ya apa? Jadi kita hanya padahal dititip. kayak ngomong cinta seumur hidup semati ya. Iya, pada waktu pacaran. Kalau pacaran boleh, karena pingin kene. Nek wis kene aku gak cinta, tapi aku dititipi oleh Allah, kan gitu. Lah nek titipan ini lebih mahal harganya daripada cinta. Karena kalau titipan ini filosofinya. betul. Karena titipan ini lebih mahal harganya daripada kita dicintai. Contoh, jenengan dititipi temen sepeda motor. Mas, aku titip sepeda motor aku seminggu nang Jakarta. Terus temen sampai niki mang pulang, delok sepedae spione remuk. Setengkasi cuklek, marah gak? Ya ngamuk. Ya pasti marah. Gak mana gitu titipi. Intinya gitu, Allah juga sama. Nek aku cinta mbek bojoku, Allah juga marah. Kon ternyata gak cinta aku, cinta bojoku. Betul. Nah, kalau titipan beda. Kalau kita bisa menjaga titipan. Yang datang sampai naruh peda tadi datang, delok sepeda mulus, terus sepeda gilap, seneng. Joko tok iku lho mana kene golek rokok. Mas, aku matur nuwun, sepeda ngekei rokok. Lah nek sepeda cuklek remuk sepione ngrasakno ngekei rokok, dipisui jelas. Sekarang ini mana? Allah juga gitu. Kalau kita bisa menjaga titipan, kita bisa memuliakan titipan, kita akan dikasih lebih oleh Allah karena merasa bisa. Lah itu luar biasa. Catatan itu. Kadang orang kasih mobil sedikit, kasih dunia titik, rumongso nduweni, ngakili wedi, ben minggu metu, ambek keluarga, padahal metu gak shopping, suntik. Suntik wong soge-soge sampe delok. Ayo, nek metu wis kawal. Benang gone ndi? Blonjo. Enggak, mangan enggak suntik, wedi mate. Iya, krana dunyane wedi entek. Ha nek kula ya bendina metu lapo gak melu duwe. Malah gak menikmati. Lah, itu loh. Nah, yang dinamakan nikmat ini. Iya. Yang dinamakan nikmat itu nanti bisa dirasakan di surga, yaitu pada waktu kita berbagi. Karena yang kita kasih merasa bahagia dan bisa akan mendoakan. Eling doano. Betul. Lah nek ini ndonga dhewe wis bendino, nek didongano wong belum tentu ya nek gak wayahe kitanan, wayahe anak rabi baru udah. Betul itu. Nah, kan bendino kita ngasih insyaallah kita nggak usah minta didoakan, dia akan berdoa sendiri. Makanya itu yang saya biar istiqomah itu seperti itu. Alhamdulillah istri selalu mendukung. Dan ini ayo belajar rapi, belajar bahagia. Nek bahagia itu dikai Gusti Allah apa nyaman. Luar biasa. Dikai loro ya bahagia. Dikai soge bahagia, dikai melarat bahagia. Nah, karena kita bisa membuat orang bahagia, kita bisa tersenyum. Itu sangat-sangat istimewa. Karena ketawa itu mahal harganya. Bisa bikin orang bahagia. Iya. Dan senyum itu mahal harganya. Kalau orang-orang nggak percaya lihat itu di ICU rumah sakit umum, diajar. Di ICU itu kepingin bahagia, kepingin senyum, kepingin guyu jutaan. Bayar larang. Betul. Makanya kadang kita itu, aduh, jangan menyanyiakan kondisi sehat ini merasa karena apa untungnya sih. Lah, makanya di sopo wong mecoco. Padahal ketika sudah posisi. Iya, pada waktu kita sehat, pada waktu kita sehat duwe akeh di sopo wong mecoco ae. Lho, karo nek guyu ki larang regane. Larang. Sampe nang rumah sakit do ICU, saking kepengin iso guyu. Berapa juta yang harus dikeluarkan? Betul. Nah, kadang kita sodako urusan senyum disapa orang itu kok sodako paling gampang, paling murah, paling murah. Nggak ngeluarkan uang senyum disapa ya nanti guyu. Sing nyopo seneng, sing disapa ya bahagia. Muga tak kene disapa wong mecoco. Lho, malaikat sing kanan kiri lapor. Gusti, peyek disapa wong mecoco ae. Coba kek ono mingkem cangkeme lho. Gak lede gini. Kapok kok nah kiri nang ICU ngaten itu lho. Kadang sekecil itu pun belum tentu kita bisa bersedekah melalui senyum. Iya. Hati-hati. Tuh, bahaya nih, makanya kita harus itu tadi. Kita selalu diingatkan oleh Allah, siji sholat, bagi orang Islam, bagi orang kedua bahagia. Karena bahagia itu tidak akan bisa ditawar dan tidak bisa dihargai. Tidak bisa dibeli dengan apa? Betul. Terima kasih Gus, ya. Luar biasa hari ini. Sangat sederhana, tapi sangat penting untuk kita, untuk bahasanya, untuk obat kehidupan sehari-hari. Ya, sama-sama. Saya juga bisa bahagia ketemu jenengan. Bahagia untuk semuanya. Yang menonton ini juga diharap kita semua berbahagia. Harus, ya, betul. Karena kebahagiaan ini akan membawa suatu keindahan, yakin itu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun insyaallah.